Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ergonomic Class. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah pernah membahas mengenai risiko yang dapat terjadi akibat penanganan manual material handling yang buruk, yaitu diantaranya kehilangan jam kerja yang tinggi akibat kasus musculoskeletal disorders pada pekerja. Selain itu, kita juga sudah membahas salah satu tools yang dapat digunakan untuk pengukuran baik atau buruknya penanganan MMH secara cepat, yaitu menggunakan tools OWASP. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan dengan assessment tools lainnya, yaitu RULA. RULA adalah singkatan dari Rapid Upper Limb Assessment. Nah, pertama kalinya RULA ini dikembangkan oleh Dr. Nigel Corlett dan Dr. Lynn McTamaney dari University of Nottingham Institute Occupational Ergonomics. Nah, RULA ini dikembangkan untuk mengevaluasi eksposur pekerja individu terhadap faktor risiko ergonomi yang berhubungan dengan musculoskeletal disorder pada tubuh bagian atas. Jadi RULA khusus untuk memperhitungkan atau menilai pekerjaan manual material handling yang melibatkan bagian tubuh sebelah atas. Nah, di postur yang dianalisis itu hanya bagian leher, tulang belakang, dan fungsi otot-otot pada lengan. Analisis dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah pada worksheet RULA. Jadi RULA memiliki worksheet sendiri. Sebelum dilakukan pengukuran, tentu pilih dulu tas yang mana yang akan dianalisis. Nah, saat kita melakukan pemilihan tas yang akan dianalisis ini, sebaiknya kita menggunakan foto atau kamera, sehingga dapat mengcapture bagian tubuh yang sedang melakukan pekerjaan pengangkatan manual material handling. Nah, ini bentuk dari worksheet-nya RULA. Jadi, ada pengukuran dimulai dari lengan atas, kemudian dilanjutkan dengan lengan bawah, serta pergelangan tangan dan jari. Lalu kemudian dilanjutkan dengan leher, tulang punggung, dan sedikit analisis tentang kaki. Tapi kaki tidak menjadi prioritas tidak menjadi perhitungan secara detail dalam RULA. Nah, ini klasifikasi dan level risiko yang ditentukan dalam RULA. Jadi, jika nantinya hasil akhirnya mendapatkan skor 1-2, maka level risiko terkena musculoskeletal disorder-nya itu dapat diterima. Maka saran tindakan perbaikannya itu biasanya, jika tidak terus-menerus dilakukan aktivitas seperti itu, atau tidak secara berulang dalam periode panjang, maka posisi kerja ini tidak akan membutuhkan tindakan pencegahan yang berarti. Sedangkan kalau memasuki klasifikasi kedua, skor yang didapatkan adalah nilainya 3-4, ini berarti memiliki level risiko rendah, sehingga diperlukan investigasi lebih lanjut dan mungkin butuh perbaikan dalam pekerjaannya. Dan apabila risikonya sudah mencapai skor 5-6, yaitu berada pada klasifikasi 3, ini termasuk dalam risiko sedang. Sehingga diperlukan investigasi lebih lanjut dan sangat disarankan untuk dilakukan perbaikan terhadap pola kerjanya. Dan apabila sudah memasuki klasifikasi 4 dengan skor 6-7, maka ini sudah memasuki risiko tinggi untuk terkenanya musculoskeletal disorder. Nah, untuk itu diperlukan investigasi yang lebih lanjut dan segera dilakukan perbaikan terhadap pekerjaannya. Nah, ini contoh cara menilai dengan RULA. Kita ambil suatu tas, yaitu melakukan pemboran atau pemboran dalam satu alat ya, jadi menggunakan alat. Jadi posisi tangannya dan posisi kerjanya kurang lebih seperti gambar. Nah, pertama kita nilai dulu posisi bagian atas. Jadi bagian atas ini tadi kita lihat posisinya adalah menekuk dan di atas daripada bahu.
Sehingga ini posisinya. Nilainya 3, ya. Jadi, di dalam rula ini ada beberapa adjust yang perlu diberikan. Apabila shoulder-nya itu naik, gitu, maka diperlukan penambahan nilai 1. Nah, jika upper arm-nya itu updog, maka itu perlu ditambahkan juga nilai 1. Nah, jika lengannya ada yang mengganjal, atau maksudnya ada yang mensupport, itu bisa dikurangi 1. Nah, sedangkan pada posisi gambar yang tadi adalah gambarnya pekerjanya, lengannya berada di posisi yang seperti ini. Kemiringannya di atas 90 derajat. Nah, nanti nilai 3-nya kita masukkan dalam kotak ini, dan sesuai warna biru berada di sini. Maka nilai upper arm-nya kita lingkari 3. Lalu yang kedua, lokasi lower arm-nya. Tadi lower arm-nya sedikit menekuk, sehingga dinilaikan 2. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Dan sekarang kita lihat step yang ketiga, yaitu posisi pergelangan tangannya. Seperti tadi kita juga melihat, pergelangan tangannya juga menekuk seperti ini ya. Karena melakukan pengeboran itu perlu gerakan ke atas dan ke bawah pada pergelangan tangan. Nah, yang kemudian masuk ke step keempat, yaitu apakah pergelangan tangannya ini juga memutar misalnya. Nah, ternyata iya kan, karena dia melakukan perputaran ketika melakukan pengeboran. Nah, ini nilainya berarti 4, karena ada pertambahan dari nilai 2 tadi. Jadi dia average, jadi ini perputarannya itu